Ya, selamat pagi, selamat berjumpa di kontekstual Bible Reading. Kita sampai di 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal ini menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan kerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. 1 Korintus pasal 3, kita harus melihat dari pasal 2. Paulus berbicara di sini tentang manusia rohani dan manusia duniawi. Di pasal 2 ayat-ayat yang terakhir jelas Paulus mengatakan manusia duniawi tidak menerima apa berasal dari roh Allah. Jadi manusia duniawi tidak berasal dari roh Allah dan tidak akan memahami hal-hal secara rohani. Dan Paulus tegas manusia rohani yaitu manusia yang dari roh Allah bisa mengetahui hal-hal yang dari Allah bukan karena hikmat manusia tapi karena roh Allah itu. Dan di pasal 2 ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan
sehingga dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Orang-orang yang tahu hal-hal rohani karena dia memiliki pikiran Kristus. Dan ini dilanjutkan di pasal 3. Paulus menegaskan bagaimana jemaat di Korintus di pasal 3 ini yang sudah ada di dalam Yesus Kristus, tapi dia masih manusia duniawi. Hanya susu yang dia bisa meminumnya, memakannya, tapi yang lain belum memahami. Dan ciri-ciri manusia duniawi yang ditegur oleh Paulus, yaitu yang pertama dikatakan, kamu belum dewasa dalam Kristus. Ini penekanannya jelas, orang yang ada di dalam Yesus Kristus mesti menuju dewasa serupa Kristus. Tapi jemaat Korintus katakan, kamu belum dewasa dalam Kristus. Dan ini bisa dicek kita masing-masing. Apakah saya sudah dewasa dalam Kristus? Yang kedua, manusia duniawi itu nampak jelas bahwa dia ini ada iri hati dan perselisihan. Iri hati dan perselisihan, di mana perselisihan ini disebabkan di ayat-ayat sebelumnya persoalan golonganisme. Ada yang katakan kami golongan Apolos, kami golongan Paulus, kami ini golongan Kefas, dan itu terjadi di jemaat Korintus sehingga terjadi perselisihan. Maka ditegur oleh Paulus bahwa orang-orang yang demikian ini bukan manusia rohani, manusia duniawi, yang di ayat yang bawah-bawah katakan kamu hanya memegahkan manusia. Ini yang ada di kehidupan jemaat Korintus. Dan Paulus katakan manusia duniawi ini ciri-cirinya di ayat 3 katakan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Ya, hidup hanya secara manusiawi. Dan ini yang terjadi, ya, rutinitas apa yang ada di dunia ini manusiawi, itu yang dilakukan tanpa memikirkan hal-hal rohani yang dikehendaki Tuhan, yang sesuai keinginan Tuhan, tapi sering hanya keinginan diri sendiri, menimbulkan iri hati. Yang lain sukses, saya harus sukses. Yang lain berhasil, saya harus berhasil. Hanya melihat apa yang saya mau, bukan yang Tuhan mau. Dan inilah manusia duniawi. Itu sebabnya Paulus memberitahu kepada jemaat Korintus supaya terus bertumbuh ke arah Kristus, menjadi dewasa di dalam Yesus Kristus. Dan dia meluruskan, kalau kamu melihat golonganisme, Paulus tegaskan bahwa para pelayan Kristus ini sama, ada tujuan dan fungsi yang dipakai Tuhan secara beda-beda, tapi itu ya sebagai pelayan Kristus. Yang utama adalah berfokus pada Allah, Allah yang menumbuhkan, Allah yang utama. Kamu ini ladang Allah. Di ayat 8, sebab itu bangunan Allah. Maka di ayat 10 sampai di ayat 23, Paulus mengilustrasikan orang yang mau dewasa dalam Yesus Kristus seperti bangunan. Seperti bangunan, saya ahli bangunan. Dan ya, saya sebagai insinyur, saya belajar di bangunan, saya tahu apa yang penting di dalam membangun satu bangunan gedung. Ya, selalu ada mata kuliah yang sampai 2 semester, yaitu tentang fondasi. Fondasi ini dasar.
Kalau membangun rumah tanpa pondasi, ya ambruklah rumah itu. Dan kalau ada di tanah yang berair, bagaimana? Dan waktu itu ada yang sedang terkenal, yaitu pondasi cakar ayam, ya pondasi yang bisa kokoh, di mana ya bawah ini ada di air, dan itu macam-macam, ada yang tiang pancang dan sebagainya. Ya, pondasi selalu dipikirkan di dalam bangunan ini, sehingga Paulus menegaskan di dalam membangun satu bangunan rohani, dasar yang utama adalah Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus selalu menjadi dasar yang utama. Di ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus menjadi bangunan. Dan setiap orang kalau dia menuju dewasa dalam Kristus, menjadi manusia rohani, dia harus membangun, dan diilustrasikan. Ada yang membangun dari emas, perak, batu permata, kayu, atau rumput kering atau jerami. Dan setiap orang akan menghasilkan bangunan yang bagaimana. Tapi Paulus tegaskan, jika pekerjaan yang dibangun seseorang itu nanti sudah terjadi, akan diuji oleh api. Ya, pada hari Tuhan itu akan nampak itu bagaimana hasilnya bangunan itu. Dan kalau dia terbakar, ya tidak tahan uji, dan yang tahan uji akan mendapat upah. Ya, yang tahan uji berarti bangunan yang benar sesuai yang dikehendaki Yesus, bangunan rohani yang sesuai sampai dewasa di dalam Kristus, itu yang akan mendapat upah. Tapi yang terbakar, ia akan menderita kerugian. Dan ini ditegaskan kembali, bangunan apa itu? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Ini bait Allah, bangunan rohani. Kamu bait Allah, kamu bangunan Allah, kamu yang akan dibangun, dan roh Allah ada di dalam kamu. Ciri-cirinya manusia rohani yang dibangun kokoh di dalam Yesus Kristus adalah kudus. Ini suci, dan ini yang membedakan dengan manusia duniawi yang kudus, yang sesuai kehendak Tuhan, dan itu akan terlihat pada akhirnya. Dan Paulus tegaskan supaya kita sungguh-sungguh semuanya itu ada di dalam bangunan Kristus Yesus. Dan karena kamu adalah milik Kristus, jangan melihat pelayan-pelayan Kristus jadi golonganisme, fanatisme. Dan kita sudah melihat di dunia ini sampai saat ini, jemaat-jemaat Tuhan pecah, gereja Tuhan pecah, karena tokoh-tokoh yang sungguh-sungguh diikuti oleh banyak anggotanya, dan dia fanatik, hanya dia yang benar, dia ini yang dipakai Tuhan, saya hanya menjadi pengikutnya, menganggap pelayan Tuhan itu sesat. Dan ternyata Paulus tegaskan, jangan bermegah diri atas manusia, tapi biarlah kita terus mengutamakan Allah dalam Yesus Kristus yang membangun kesatuan di dalam jemaat, kesatuan rohani, satu tujuan, satu misi, satu visi, satu dalam Yesus Kristus, terus dibangun. Dan kita lihat sekarang pesan utama amanat teksnya, dalam Yesus harus dewasa rohani. Yesus dasarnya, Allah yang akan menumbuhkan, dibangun oleh kawan sekerjanya, para pelayan Kristus. Kita saling menghormati pelayan-pelayan Kristus, kawan sekerja Allah,
yang ikut berpartisipasi membangun rohani kita, ikut dihormati, dan kita terus melayani bersama-sama dalam tubuh Kristus. Yang kita perlu aplikasi, apakah saya sudah dewasa dalam Kristus atau masih manusia duniawi? Dibangun terus dalam Yesus. Dan apakah saya sudah mengutamakan Yesus, bukan memegahkan diri pada manusia, tokoh-tokoh hamba-hamba Tuhan yang menjadi kawan sekerja Allah tanpa melihat Yesus yang utama. Biarlah kita terus mengutamakan Yesus di dalam tubuh Kristus, dan setiap pribadi membangun rohaninya sesuai kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, pagi hari ini sebagai aplikasi daripada firman Tuhan pagi hari ini, kita mau terus komitmen, kita mau katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Sekalipun ada tantangan, kesulitan, kita terus mau fokus sama Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba Bapa, ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abba Bapa, ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan masih memelihara hidup kita. Tuhan masih menopang kita. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang menjadi dasar dari kehidupan kita, untuk kita tetap fokus kepada Tuhan, tetap percaya apapun yang terjadi, kita tetap mau bertumbuh terus dewasa di dalam Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau pagi hari ini kasih kemurahan Tuhan masih memelihara hidupku, hidup kami semua Tuhan. Kami ada, kami boleh Tuhan menikmati segala yang terbaik daripada Tuhan pagi hari ini. Kesehatan, kekuatan, anugerah firman Tuhan, pujian syukur yang Tuhan sediakan buat kami. Kami membuat kami kuat dan kami terus Tuhan punya komitmen pagi hari ini bersama dengan keluarga kami. Kami tetap fokus, kami terus semakin dewasa di dalam Kristus, dan Yesus menjadi Raja, menjadi
pusat hidup kami, supaya kami Tuhan terus berpegang kepada Tuhan, bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat yang setia, yang terus kami percaya, kami pegang sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih.